Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Marilah anak-anak, kita lanjutkan video pembelajaran bahasa Indonesia ini dengan baik. Anak-anak, kita masih akan mempelajari bab berita yang ketiga, sub 3. Setelah pembelajaran ini, anak-anak diharapkan mampu menemukan struktur dan kebahasaan teks berita yang kalian dengar dan kalian baca. Menemukan struktur dan kaidah berita. Ya, kita harus selalu ingat unsur-unsur dalam teks berita, yaitu 5W plus 1H, karena merupakan kata tanya untuk pokok informasi berita. Ya, struktur berita. Perhatikan kembali teks-teks berita pada bagian sebelumnya ataupun teks berita lain yang telah kamu simak atau kamu baca dari sumber lain. Berdasarkan struktur atau susunannya, teks-teks tersebut dapat kita kelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu berupa informasi yang penting dan informasi yang tidak penting. Informasi penting disebut juga pokok-pokok informasi atau unsur-unsur berita utama. Dalam ilmu jurnalistik atau ilmu persurat kabaran, pokok-pokok informasi terangkum dalam rumus 5W plus 1H. Dalam bahasa Indonesia, pokok-pokok informasi itu dapat pula disingkat dengan Adik Simba. Kamu masih ingat? Adik Simba. Pertanyaan apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Keenam pertanyaan itu lazim ditempatkan di bagian awal pemberitaan yang kemudian sering disebut sebagai unsur-unsur berita. Bagian ini disimpan pada bagian kepala berita dan tubuh berita. Adapun susunan dari unsur-unsur berita itu bisa variatif. Misalnya, ada yang didahului dengan penyajian apa, ada pula yang diawali dengan kapan, dan pertanyaan bagaimana. Biasanya ditempatkan pada bagian badan berita. Informasi yang kurang penting yang lazim disebut pula uraian atau ekor berita. Bagian ekor berada di bawah setelah kepala atau tubuh berita. Dengan struktur penyajian yang semacam itulah, susunan informasi di dalam suatu pemberitaan tersaji dalam pola piramida terbalik. Bagian awal merupakan bagian pokok dan semakin ke bawah berita itu merupakan perinciannya yang sifatnya cenderung tidak penting. Di situ ada contoh dengan struktur penyajian informasi seperti itu, segi kepentingan suatu informasi semakin ke bawah semakin berkurang. Sebaliknya, informasi yang paling penting terletak pada bagian atas. Oleh karena itu, jika kita tidak cukup waktu untuk mendengarkan keseluruhan informasi, dengan hanya memperhatikan bagian awalnya, kita telah cukup mendapatkan informasi pokok-pokok yang merangkum keseluruhan isi berita. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang kedua, yaitu kaidah-kaidah kebahasaan. Perhatikan kembali teks-teks berita yang telah kamu baca atau kamu simak sebelumnya. Tampak bahwa teks-teks tersebut dibentuk oleh kata dan sejumlah kalimat.
Di dalam teks berita, kata-kata dan kalimat-kalimat itu ternyata memiliki kaidah atau aturan tersendiri. Kaidah-kaidah tersebut dapat dijadikan sebagai ciri ataupun pembeda dengan jenis teks lainnya. Kaidah-kaidah yang dimaksud sebagai berikut. A. Penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Contoh yang bersifat populer, banjir bandang, itu sudah dikenal di masyarakat. Yang B, penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Contoh, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet, paparnya. Yang C, penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contoh, Aryana mengatakan bahwa ibunya pingsan dan tidak ada satupun orang di rumah yang bisa membawa ke rumah sakit. Bahwa ini adalah menandai konjungsi bahwa. Yang kedua, data di BNPN menyebutkan bahwa lebih dari 10.000 hektar hutan dan lahan di Riau. Bahwa ini meniru saja, jadi konjungsi bahwa, penggunaan konjungsi bahwa. Yang D, penggunaan kata kerja mental, kaidah kebahasaan. Yang D, penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Contoh, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Memikirkan termasuk kata kerja mental, ya, penggunaan kata kerja mental. 2. Warga membayangkan seandainya hujan itu kembali turun dengan terus-menerus. Membayangkan termasuk penggunaan kata kerja mental. Yang E, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contoh, sekitar pukul 12.45 WIB, langit Riau tampak mendung. Ya, keterangan waktu pukul 12.45. Yang kedua, gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pagi ini. Maluku keterangan tempat dan pagi ini keterangan waktu. 3. 10 hari menjelang Lebaran, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk-truk yang mengangkut barang non-9 bahan pokok. 10 hari, jadi keterangan waktu juga. Itu adalah menandai kaidah kebahasaan yang hubungannya dengan penggunaan fungsi keterangan waktu.
Sekarang yang F, penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis urutan waktu. Contoh, sekitar pukul 12.45 WIB, Sabtu 15 Maret 2014, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Hujan yang turun di siang bolong ini memang tidak terlalu deras. Di situ ada kata kemudian, menandai konjungsi temporal. Akhirnya, jadi urutan waktu. Akhirnya pun turun itu juga menandai konjungsi temporal. Yang kedua, itu lokasinya masuk perkampungan. Jadi kita melalui Jalan Fatmawati Raya, kemudian masuk Jalan Cipete dan masuk Jalan Haji Jian. Ya, kata petugas pemadam kebakaran Sudin Jakarta Selatan Dendi. Jadi ada kata kemudian, ini juga termasuk menandai penggunaan konjungsi temporal. Kalau digambar seperti contoh, yaitu kaidah yang di tengah itu kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. Ada bahasa baku, ada kalimat langsung, kata kerja mental, keterangan waktu, konjungsi temporal, dan kronologis. Ya, jadi ada enam kaidah kebahasaan dalam bahasa Indonesia. Di sini saya beri contoh berita dan jawabannya. Ya, contoh berita dan jawabannya. Kalau kamu punya buku paket, dilihat buku paket halaman 2. Ya, di situ buku paket halaman 2. Dengarkan berita berikut ini. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk-truk tersebut mengangkut barang non 9 bahan pokok atau non sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non 9 bahan pokok atau non sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4, tetapi antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akan akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Diambil dari Kompas dengan beberapa penyesuaian. Jadi judul beritanya adalah Antrean truk di Pelabuhan Merak menjelang Lebaran. Sumbernya adalah Kompas. Terus untuk kebakuan bahasa, di sini kaidah-kaidah kebahasaannya, kebakuan bahasa. Contoh, 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk tersebut mengangkut barang non 9 bahan pokok atau non sembako. Untuk kebakuan bahasanya itu, terus untuk kalimat langsungnya tidak ada, konjungsi bahwa juga tidak ada,
konjungsi temporal kronologi tidak ada, keterangan waktunya itu ada. Contoh 10 hari menjelang lebaran. Terus yang kedua, akibat penumpukan truk itu beberapa sopir truk harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Lalu kata itu keterangan waktu. Untuk kata kerja mental itu tidak ada. Ya, itu adalah contoh. Ya, kalau kamu punya buku paket, dilihat halaman 2 untuk beritanya. Lalu contohnya sudah saya kerjakan. Sekarang tinggal tugasmu adalah yang pertama, bacalah berita di bawah ini, yaitu tentang kondisi Ibunda ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY Siti Habibah. Yang B, tunjukkanlah kaidah-kaidah kebahasaan yang menandai berita tersebut seperti contoh jawaban tadi. C, gunakan format berikut sebagai laporannya. Judul beritanya apa? Sumbernya juga dari mana? Tinggal kamu menulis saja, membaca, lalu mengerjakan. Ya, dibaca dengan cermat. Dibuat tabel tadi, membuat tabel. Terus beritanya, ya. Saya kira saya akhiri sekian. Besok kita lanjutkan lagi. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.